biasa. Allahu Akbar. Semoga kesehatan ini terus berlanjut sampai kepergian dan kepulangan kita ke tanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'd. Bapak Ibu sekalian, salam ta'zim, salam hormat saya kepada rekan saya, guru kita semua, Ustaz Tabri. Mudah-mudahan beliau diberi umur panjang, kesehatan, ajal-ajalnya fid dunya wal akhirah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan jadikan orang menjadi suri dan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami oleh sahabat saya, Ustaz Tabri. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah kita akan berangkat di tanggal 23 September, ya, lebih kurang ya 6 hari lagi ya, 6 hari lagi, karena hari tanggal 23 itu adalah hari Sabtu, ya, Sabtu. Jumat nanti H-1 kita seluruh koper-koper ya yang sekiranya mau diletakkan di bagasi itu dikumpulkan, ya. Kami kemarin koordinasi dengan pihak bandara, pihak maskapai, katanya Ustadz, karena jemaahnya dia lebih dari 40-an, H-1 agar dipersiapkan diantar ke bandara. Kami kasih waktu, interval waktu itu dari jam 3 sampai jam berapa? Setengah 4. Mau pulang juga dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, teknis mengenai keberangkatan kita. Nanti tanggal 21 akan ada manasik teori juga di asrama haji begitu, Ustaz ya? Praktek. Nanti gabung juga rombongan yang bersama ibu juga, karena dari kantor kita kami tunjuk Ustaz Tabri untuk menemani jemaah ibu-ibunya dan Ustaz Ahmad Rifai. Jadi ada 2 ustaz pembimbing. Kami rasa insya Allah cukup dengan kapasitas beliau sebagai guru-guru kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan bahwasanya masih musim panas Bapak Ibu. Ya, kondisi masih musim panas. Jadi tentunya kita mesti mempersiapkan segala sesuatunya. Kemarin saya tanya teman saya yang di Madinah, masih di angka 45 sekitar segitu Ustaz. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, Allah tuh gantung sangkaan hambanya. Allah menjadikan tubuh kita ini fleksibel, ya. Walaupun nanti tetap nanti tubuh kita ini bisa mengkondisikan. Walaupun nanti kita harus nasihat dari mungkin ustaz pembimbing, kita banyakin minum air zam-zam agar terhindar dari dehidrasi. Dan nasihat kami juga, kalau konsumsi zam-zam itu minum zam-zam jangan yang dingin. Kan di situ ada ada yang cool, not cool katanya. Kita pilih yang tidak dingin, ya, karena kan nggak bagus juga untuk kesehatan kita. Nah, kalau mereka kan sudah biasa menghadapi suhu cuaca yang demikian, kalau kita nanti agak kagetan seperti itu. Kemudian nanti juga ya pakai kacamata hitam juga, bukan untuk gaya-gayaan Bapak Ibu, tapi memang kita alhamdulillah di travel ini paling banyak city tournya, ziarah itu paling banyak, ya. Bahkan saya tanya adik saya yang tinggal di sana, adik saya nomor 4 itu Ustaz Iqbal, katanya bilang capek kok ikut Aulia ini, kenapa? Hari-hari ziarah katanya Ustaz. Ke sana di Madinah juga, ya di Mekah juga capek, ya. Tapi itu mungkin kesenangan kita semua, karena nanti kita bisa mengekspor tempat-tempat yang belum kita ketahui. Itu Bu, yang saya masih senang dan tanpa ragu mengajak orang-orang untuk membersamai travel demikian banyak Bu. Bahkan kami kemarin waktu di Mekah itu ziarah ke makam Syekh Mbah Maimun Zubair di Ma'ala Ustaz. Kemudian di situ juga ada makam Siti Khadijatul Kubra. Kemudian ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Walaupun itu yang bisa masuk hanya untuk bapak-bapaknya, ya. Kalau ibu-ibunya hanya ya salawat dari kejauhan, kira seperti itu. Nah kemudian kalau pakai kacamatanya, kalau bisa Bu, pakai kacamatanya yang berbahan plastik aja. Kacamata yang berbahan plastik. Kenapa Ustaz? Karena ini Bu, kalau kita musim panas, besinya tuh panas juga Bu. Iya Ustaz. Besi itu kami kan sialah tuh ke
sore itu ke waktu di Baki itu, di Baki panas pol, ya. Jadi yang panas Bu, yang panas. Jadi kalau yang plastik kan nggak panas nih, ya seperti itu. Nah, yang kemudian ibu-ibu sekalian, nanti perjalanan kita dari dari KN dari Batam, Hang Nadim, kemudian pagi biasanya jam 8-an mungkin lebih seperti itu. Nanti tiketnya akan kami share ke ibu. Kemudian duhur nanti makan kita di KNO. Jadi ibu nggak perlu risau, Ustaz koper kami mana? Karena koper kita itu Bu, secara otomatis nanti dipindahkan ke pesawat yang akan membawa kita menuju Tanah Suci. Nah, dan sekarang masih ini Ustaz, kita masih ke Jeddah Ustaz ya. Ya, bukan. Kemarin ke Madinah Bu, kami beberapa kali itu ke Madinah. Tapi karena sesuatu hal pihak maskapai mengubah rute mereka. Ya. Sama Bu, kalau di melalui Singapura Changi, naik Saudi pun ke Jeddah juga ya Ustaz. Iya, ke Jeddah. Jadi kita Bismillah Bu, tapi insya Allah kita duhur asar masih dapat sholat di bawah Ustaz. Makan demikian. Nah, nanti balik maghrib isyanya kita di dalam pesawat ya. Dan subuh insya Allah kita dapat di Haram ya, di Nabawi seperti itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Bu memang lonjakan jamaah setelah musim haji ini padat Bu ya. Padat. Tentunya kita mesti mempersiapkan segala sesuatunya ya. Nanti ketika ziarah kita ramai, maka acuan kita, panduan kita bendera kuning ini Bu. Ya, bendera kuning seperti ini. Nanti Ustadz Tabri atau Ustadz Ahmad Rifai keliling-keliling cari ibunya, bukan susah ketemu. Maka nanti kita patokannya seperti ini Bu, bendera ini tinggi. Jadi kalau bendera ini ya mungkin kita ikuti seperti itu Bu ya. Ya. Walaupun di tempat-tempat kunjungan kita itu ada kalanya kita dibatasi waktunya. Ya, seperti mungkin di Masjid Kuba paling ya setengah jam lah Ustadz ya kan. Sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat duha, sholat hajat, kemudian kita balik karena kita target kita nanti bisa duhur di Haram seperti itu sebenarnya di Nabawi. Jadi banyak kunjungan-kunjungan kita persiapkan Bu, ya karena kan sering disampaikan oleh guru kami beliau, kita untuk mengurangi, meminimalisir daripada dam Bu, atau kafaroh kita atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Pelanggaran-pelanggaran itu ada berbagai macam hingga akhirnya yang terendah memberi berpuasa atau memberi makan kepada orang fakir miskin demikian. Nah, jadi kita beres-beres ya kan. Jumat kan kita sudah potong-potong tuh. Ya Bu ya, potong-potong kuku kita ya kan. Kalau rambut kita mau potong biasanya Tabri langsung gundul di sana. Biasa beliau mendawamkan, tapi itu khusus bapak-bapaknya, ibunya jangan khawatir, enggak ya. Nah, sekedar tahalul biasa, itu kalau sama beliau mbak jemaah. Kemudian, ya itu khususnya bapak-bapak tuh, ya bulu-bulu ketiaknya Pak dicabuti atau dicukur. Nanti gimana Bu? Coba musim panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Hutan-hutannya ketiaknya terlalu panjang. Apa itu dibersihkan Pak, dirapikan. Demikian. Nah, yang berikut ada berbahagia yang kami sampaikan. Ayo ibu-ibu kita belajar taat dengan siapapun. Ya, ini Ustadz pembimbing kita. Wa itu timu tahtadu. Kalau kamu taat, nanti kamu dapat kebaikan. Ujungnya kamu dapat hidayah, dapat maghfirah, dapat ampunan. Kalau segala sesuatu itu izin sama Ustadz kita, ya. Izin dengan Ustadz pembimbing kita. Ustadz mau kesini Ustadz. Jadi ke posisi ibu-ibu diketahui oleh kami. Ya. Kami kemarin ada jemaah bukan dari Travel Aulia. Jemaahnya Bu udah di Mekah, jemaahnya masih ibu itu udah masih di Madinah di Ali. Karena orangnya orang ribuan Bu ya. Nabi Miqat di Madinah di Ali itu orang ribuan. Maka nanti mungkin ustaz-ustaz kita akan memberikan arahan kalau umroh yang pertama itu pakai mukena yang dari aulia Bu, biar serempak kan melihatnya seperti apa gitu. Nanti yang kalau yang kedua, ketiga, keempat silahkan. Tapi karena yang pertama itu yang paling jauh, yang paling banyak orangnya, mari kita sepakati pakai yang dari mukena aulia. Nanti yang kedua, ketiga silahkan. Seperti itu teknisnya.
Nah kemudian taat ini Bu penting sekali. Walaupun saya sudah pengalaman dan sebagainya,